Ya, Bobo ya sayang ya, sambil didongengin sama ibu. Pada suatu hari, di negeri entah berantah, hiduplah seorang nenek-nenek berusia 72 tahun dengan berat badan 45 kilogram. Kemudian pendidikan terakhir Aduh, kok jadi kayak maaf ya nak, bentar ya, sabar ya. Mama cari apa ya enaknya ya. Cari ini dulu deh, cerita yang bagus apa ya. Oh iya ya, pada suatu hari di pantai Laut Jawa. Pantai Laut Jawa, udah pantai laut lagi. Aduh gimana ya? Aduh paling nggak bisa nih nyeritain kayak begini. Sabar-sabar ya nak ya. Nangis lagi. Bentar ya. Aduh nggak ngerti nak, nggak ngerti. Bingung mau bikin cerita gimana. Aha, belum. Gak apa-apa. Sini. Aha, aku butuh yang expert di bidang ini. Nah ini baru keluar. Set. Hah, wow ada telepon. Halo. Halo, Sugeng Siang sinten gini ki? Sugeng Siang, ini benar dengan Mas BW? Oh iya, oh ini Mbak Manco ya ini ya? Lah, Mas BW kok tahu kalau ini saya? Ya ampun, Mas BW mau minta tolong toh. Boleh, gimana? Mas BW ke rumah sekarang ya. Ini saya mau minta tolong dirangkaikan cerita supaya saya ini bisa nidurin anak saya. Oh, nggih. Oke. Nggih, Saya sekejap tunggu nggih. ya. Nggak apa-apa Mas, 2 detik ya. Siap. Dadah Mas BW. Terima kecil buat tepuk tangannya ya. Pokoknya setiap hari kita harus semangat terus karena setiap hari itu di acara ini selalu datang guest star atau bintang tamu yang pastinya luar biasa setiap harinya. Tepuk tangan dulu dong. Kembali lagi bersama saya Putri Manjo di Miss Call Kepo. Hola halo. Yeay! Dan bersama saya di sini sudah ada seorang nungguin ya. Seorang penulis naskah pastinya, dan ini filmnya sempat menggegerkan tanah air karena sebelum lagu-lagu dangdut berbahasa Jawa dan koplo berbahasa Jawa itu menggoncang panggung pertunjukan Indonesia, filmnya beliau ini sudah lebih dulu memporak-porandakan keingintahuan para sinias-sinias muda, dan pastinya non-sinias juga pengen tahu seperti apa sih film ini gitu kan. Kok bisa banyak banget dapat penghargaannya pas sebelum pandemi waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu. Di sini sudah ada si pelukis cerita, kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa, Mas BW Purbanegara. Mas BW. Iya. Ya ampun. Kayak saya tuh nggak bisa loh dengar suara-suara yang pelan tapi pasti gitu. Memabukkan ya rasanya. Mas BW, ini saya salah satu yang saat itu nonton film Ziarah, Mas. Ya. Kok bisa Mas BW terjun ke dunia penulisan naskah gitu saat itu gitu, dan yang luar biasanya adalah film yang ditulis kala itu, yang ditulis pertama waktu itu dan langsung bombastis adalah Ziarah. Bisa nggak Mas diceritakan sedikit? Oke, film panjang pertama yang saya nulis dan kemudian udah dirilis ya, Ziarah, film panjang pertama. Karena sebelumnya saya juga sudah ada ya Mas ya? Iya, tapi film pendek ya. Pendek lah ya. Untuk film panjang pertama yang kemudian dirilis di bioskop yang pertama kali ya Ziarah itu gitu. Ziarah itu ya Mas ya. Nah, kenapa saya menulis itu ya karena pada dasarnya saya ingin menyutradarai, tapi sebelum bisa membuat film, sebelum bisa menyutradarai kan harus ada ceritanya. Betul. Dulu cerita harus ditulis kan. Betul. Ya sudah, saya tulis sendiri gitu. Jadi saya menulis dan saya menyutradarai gitu. Oh baik. Gitu sih. Jadi memang saat itu memang ada keinginan untuk menjadi sutradara saat itu ya Mas ya? Iya, karena pada dasarnya keinginan saya lebih ke menyutradarai ya. Baik. Tapi sebelum bisa disutradarai kan harus ada naskahnya kan. Iya benar. Naskahnya dari mana? Ya udah saya tulis dulu naskahnya kan gitu. Nah, ini kan
perihal film ziarah ya Mas ya. Nah, sebelum film ziarah tuh Mas BW sudah mengatakan bahwa Mas BW juga sudah pernah nulis naskah. Ya. Kenapa kok bisa nyemplung ke dunia perskrip writeran duniawi Mas? Nah, coba tolong Mas diceritakan. Pada dasarnya film yang saya tulis adalah film yang saya sutradarai juga gitu. Oh, ini berarti langsung dua ya? Langsung. Dua ini ya? Jadi author. Jadi saya menulis dan juga sekaligus menyutradarai lah gitu. Kira-kira begitu. Nah, saya pengen tahu dong, ketika menulis ziarah itu riset atau mungkin observasi apa yang Mas lakukan? Oke. Pertama kali sebenarnya itu ziarah itu ada karena akumulasi dari rekaman pengalaman saya atas banyak hal sebenarnya. Atas banyak hal. Saya dulu pernah punya pengalaman jadi relawan Aceh yang kemudian bersentuhan dengan banyak sekali mayat gitu. Saya melihat banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya dan kemudian mencari di mana ya kubur saudaraku gitu. Mereka datang ke kuburan massal gitu, mencari apakah datanya ada gitu dan sebagainya. Banyak yang kemudian tidak menemukan gitu, bahwa ya itu jadi pengalaman yang penting buat saya tentang kematian gitu. Di sisi lain saya juga punya pengalaman yang lain tentang, saya suka petualangan ya, naik turun gunung, dan saya ketemu dengan banyak orang-orang sepuh yang masih kuat naik turun gunung. Kemudian di waktu yang lain saya banyak mendengarkan cerita tentang masa lalu tentang yang dialami oleh orang-orang yang sekarang sudah sepuh ya, gitu. Yang pada akhirnya itu semua terakumulasi dan itu saya terinspirasi untuk bikin film ziarah. Film ziarah gitu. itu ya. Kayak gitu. Oke, baik. Dan ini adalah salah satu buktinya. Waduh, ini ya film Mas BW Purbanegara. Di sini ada tulisannya, Purbanegara film bekerja sama dengan 56 film Slotus Cinema bla 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 bla. Terus apa lagi nih? Oh, banyak banget nih, tahun 2017 nih lihat nih, sebelum pandemi ya ini ya. 2017 ya. Oke. Next ya Mas ya. Terus aku tertarik sih dengan akumulasi akan banyak hal gitu. Akumulasi akan banyak hal. Yang pasti juga ada latar belakang keilmuan mungkin yang Mas BW yang Mas BW punya gitu, tabungan-tabungan keilmuan gitu. Salah satunya Mas BW pernah pernah belajar filsafat ya. Dan kalau saya pribadi nih, dari perspektif saya sebagai penonton ya, kok abotenan yo gitu sih. Mikirnya gitu sih, aduh kok abotenan ya. Apakah itu ada Mas ya, ada pengaruh dari keilmuan yang Mas BW punya gitu, pengaruh dari filsafat itu, atau gimana Mas? Oke. Menjadi sulit membandingkan mungkin juga ada, mungkin juga refleks karena saya pernah belajar filsafat kemudian berpengaruh ke proses penulisan, mungkin juga ada gitu. Sebelum saya belajar filsafat ya saya nggak menulis karena nggak menulis skenario karena memang proses belajar menulis saya pada awalnya ketika saya mahasiswa ya. Mungkin ini membantu saya kalau di filsafat itu kan kita dilatih untuk berpikir dengan lebih sistematis, lebih rasional gitu. Jelas ya kerangka berpikirnya Mas ya. Lebih radikal, melihat sesuatu dari akar-akarnya gitu. Saya pikir itu sangat membantu ya ketika kita membuat sesuatu, membuat karya, membuat cerita, bahwa cerita itu kan pada dasarnya ada strukturnya, ya kan? Ketika kita sebagai penonton melihat film kemudian kita terkesan, kenapa kita bisa merasa sedih atas sesuatu atau senang atas sesuatu? Sedih, senang dan sebagainya itu nggak muncul begitu saja, itu ada strukturnya. Kenapa senang itu muncul gitu? Bangunan struktur ya Mas. Ada bangunan strukturnya. Nah, di sini sebenarnya ketika kita punya kebiasaan untuk berpikir dengan lebih sistematis, membedah struktur itu jauh lebih gampang, gitu. Dalam konteks ini membedah struktur cerita gitu. Dan saya pikir dari situ akan sangat terbantu ketika kita terbiasa berpikir sistematis seperti itu.
Kemudian dalam kaitannya dengan hal-hal Penulisan naskah. hal penulisan naskah ketika apa namanya ya, film kita tidak sekedar bercerita tapi juga melibatkan berbagai katakanlah isu sosial atau apa namanya muatan-muatan yang lain, muatan filosofis atau apa nilai-nilai yang apa namanya ingin dikomunikasikan di film itu jadi saya lebih pikir kaya sangat ya, Mas, penting ya. Luar biasa sih. Boleh tepuk tangan dulu nggak? Saya amazed sih karena waktu itu saya pergi bertiga sama teman saya, satu waktu itu cowok, dua orang cowok. Jadi yang satu tuh dari luar negeri gitu, dari Perancis. Dan kebetulan saat itu tidak ada subtitlenya memang. Saat itu tidak ada subtitle, waktu itu di bioskop waktu itu. Enggak ada subtitle bahasa Perancis ya. Iya, bahasa Inggris ya, atau bahasa Inggris waktu itu. Akhirnya mau nggak mau kan saya mentranslatekan gitu, mengalih bahasakan dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris gitu. Jadi sambil nonton kok ya akeh banget tugasku ya gitu. Sementara banyak kata-kata yang susah diterjemahin sebenarnya karena itu spesifik bahasa Jawanya yang sulit kan ada kan. Iya, bahkan di bahasa Indonesia kan pun opo yo gitu kan. Akhirnya berpikir gitu. Cuman secara maksudnya setelah saya setelah nonton itu akhirnya saya ingin mengetahui gitu loh, sebenarnya tuh prosesnya ini tuh kok bisa sampai Mas BW ini kenapa sih kok bisa sampai bikin film Ziarah ini, apa yang membuat Mas BW resah saat itu? Mungkin selain akumulasi pengalaman Mas yang menjadi relawan di Aceh itu, dan prosesnya bagaimana Mas ketika pembuatan film Ziarah itu? Oke. Ziarah dan juga film cerita-cerita yang lain itu biasanya kalau dalam proses saya, begitu saya menemukan karakter, nah saya bisa membayangkan sebuah karakter dan karakter itu hidup di dalam imajinasi saya. Nah di situ ada saya punya energi untuk membangun cerita gitu. Nah, pada waktu itu imajinasi saya tentang tokoh yang namanya Mbah Sri itu, lahir, yaitu dari akumulasi dari tadi yang sudah saya ceritakan ya. Saya membayangkan kalau misalnya ada seorang simbah-simbah yang mencari makam suaminya. Yang itu udah hilang. Udah lost contact puluhan tahun yang lalu, dan dia mencari gimana ya proses pencariannya. Nah dari situ, nah dari situ kemudian saya mencoba berandai-andai dan sebagainya gitu. Lahirlah cerita ini, tapi itu juga enggak sesingkat itu kan. Berandai-andai itu kan ada banyak banget kemungkinan ya kan. Kalau dia mencari gimana caranya, mencari kemana, kemudian gitu ya kayak gitu kan. Ada banyak kemungkinan gitu. Terus dari banyak kemungkinan itu ketika dia menelusuri cerita masa lalu kan, nanti ketemu fakta yang benar, ketemu yang enggak, nanti kan seperti itu. Dan sejarah kan seperti itu. Ada yang berdasarkan konon katanya, ada yang memang betul-betul fakta, ada yang seseorang diceritain orang lain kemudian diceritain lagi, kemudian ceritanya jadi tereduksi dan sebagainya kan, macam-macam, dan itu simpang siur. Kan dari situ ya. Betul. Nah ini sorry ya, masih aku potong sedikit. Jadi kalau pernah nonton Ziarah ada satu karakter atau satu tokoh yang namanya Mbah Ponco Sutiem, bener ya Mas ya? Umurnya tuh waktu itu 95 tahun dan dia tuh lagi nyari-nyari makam suaminya gitu, karena makam suaminya tuh udah nggak ada di situ lagi ya Mas ya, udah jadi, kalau nggak salah udah nggak ada ya Mas ya? Iya. Ceritanya ya. Itu suaminya itu kan terpisah dengan Mbah Ponco ini terpisah sejak masa perang. Masa agresi militer Belanda kedua, dan dia nggak tahu di mana makamnya. Makamnya di mana nggak tahu, makanya kemudian dia mencari kesaksian tentang dulu suaminya ini yang konon kabarnya hilang di masa perang, konon kabarnya meninggal di masa perang, itu meninggalnya di mana, tertembaknya di mana, kan kayak gitu. Terus dari
meninggalnya di mana, kemungkinan bisa ditelusuri makamnya di mana kan gitu. Dan ternyata Mbah Pontjo Sutiem ini juga notabene adalah seorang tunaaksara. Benar ya Mas ya? Nah ini saya pengen tahu gimana cara Mas BW mendeliver atau menyampaikan mungkin materi-materi yang saat itu harus mungkin yang harus dibawakan oleh Mbah Pontjo Sutiem ini. Oke. Jadi dalam proses apa namanya ya, penulisan cerita. Iya, iya. Yang namanya penulisan skenario kan apa namanya ya, direvisi berproses terus gitu. Pada saat saya menemukan seorang simbah yang menurut saya pas untuk memerankan tokoh Mbah Sri ya, yang itu diperankan oleh Mbah Pontjo, saya itu mendengarkan banyak cerita dari beliau dan saya banyak belajar dari beliau tentang apa yang terjadi di era agresi militer Belanda kedua, terutama di Gunung Kidul, dan beliau punya banyak cerita tentang itu. Ininya ya Mas, rekamannya, memorinya ya. Nah, sebagian dari ceritanya itu, cerita beliau itu, saya masukkan ke dalam apa namanya ya, menjadi bagian dari dialog. Dan kemudian banyak di antara apa namanya, bagian dari cerita yang itu merupakan apa namanya ya, pengalaman yang juga dialami oleh Mbah Pontjo sendiri ya, gitu. Ya, Mas, jadi apa namanya, beliau tidak berjarak dengan cerita itu. Dia sangat dekat dengan cerita itu, sangat melekat dengan cerita itu gitu. Ada memang dialog tertentu yang kemudian apa namanya harus disampaikan dengan tepat, ada yang bisa improve dan sebagainya. Nah, proses apa namanya, proses ketika latihan dialog tidak berdasarkan apa ya, tidak berdasarkan skrip yang harus dihafal, enggak gitu. Lebih ke arahan bahwa di bagian ini simbah ngomong begini gitu. Oh, baik. Seperti itu. Tapi memang proses latihannya agak lama gitu. Iya, karena memang kan mungkin kalau secara pribadi ya, saya kan kalaupun sebagai seorang talent atau aktor itu kan kita dituntut untuk menghafal ya kan Mas. Untuk menghafal, tidak hanya menghafal tapi juga memahami nih apa yang sudah kita hafalkannya berbicara tentang apa gitu kan. Nah, kalau di Mbah Pontjo sendiri, Mas BW sendiri berarti yang mendirect langsung ya, Mbah Pontjo nanti ngendikonya seperti ini gitu ya Mas ya. Gitu. Nah itu tantangannya apa Mas? Iya, tantangannya ada adegan tertentu yang bisa diimprove, tapi ada adegan tertentu yang kata-katanya harus presisi karena itu kaitannya dengan apa namanya ya, ada akurasi tertentu ada akurasi tertentu yang ketika kalimatnya berubah itu melenceng. Nah itu yang jadi tantangan adalah seperti itu. Nah caranya adalah agar dia bisa menguasai dialog dengan baik adalah metode bercerita. Jadi saya bercerita dulu ke Mbah Pontjo, ada cerita begini gitu. Terus saya persilahkan Mbah Pontjo untuk menceritakan ulang cerita saya. Ini gitu menarik kan? Nih. Terus beliau bercerita dengan bahasanya sendiri. Kemudian ketika ada yang kurang saya ulangi lagi, Mbah itu ada bagian yang kurang. Terus saya ceritakan lagi. Sampai akhirnya menguasai ceritanya. Mbah sekarang coba ceritakan itu, tapi ceritalah sama Mbah ini. Nah, yang itu lawan mainnya, gitu kan? Ya udah taruh di apa namanya, adegan gitu. Saya persilahkan Mbah Pontjo untuk bercerita seperti yang tadi udah diceritakan. Udah begitu. Luar biasa. Gitu ya. Saya amazed loh, aku bayanginnya tuh kayaknya aku kalau di lokasi itu aku harus sabar banget gitu Mas. Karena memang treatment orang, maksudnya orang yang mungkin orang yang satu mungkin ada satu kekurangan mungkin kan ya, itu tidak semudah yang kita bayangin gitu pada akhirnya, apalagi dengan cara mendeliver materi dengan cara bercerita, kemudian masih ada lagi yang
miss kemudian diceritakan kembali itu sesuatu yang tidak gampang lah, apalagi kalau orang curhat tuh ya. Curhat selesai. Aduh, itu kan agak susah gampang tuh. Nah Mas, bagaimana nyusun dialog yang baik nih Mas supaya sampaian emosinya dan suasananya itu bisa efektif dan juga efisien gitu. Oke. Kalau ini secara umum ya, nggak cuma untuk proses ziarah ya. Kalau saya mengutamakan penciptaan peristiwa, yang dipikirkan pertama kali adalah menciptakan peristiwa yang tepat dulu. Kemudian dialog itu belakangan. Peristiwa yang tepat itu peristiwa yang ingin kita bawa di dalam film itu ya Mas ya? Iya, sesuai dengan apa yang ingin kita bicarakan. Ya. Karena kalau kita salah dalam membuat peristiwa, dan dipaksakan apa yang kita ingin bicarakan itu disampaikan dengan dialog, bisa jadi dialognya cenderung kering. Jadi sebelum menyusun dialog, peristiwanya harus tepat dulu. Misalnya gini. Contoh ini. Saya ingin menunjukkan bahwa tokoh di dalam cerita adalah orang yang miskin. Katakanlah kayak gitu. Yang ingin disampaikan itu. Kemudian nggak tahu peristiwanya di mana, buatlah saya dialog misalnya. Misalnya ini contohnya. Seorang bapak gitu ngomong ke anaknya, hei anakku, kita kan sama-sama tahu bapak itu gajinya kecil, bapak nggak punya apa-apa gitu. Terus ibumu berdagang di pasar juga nggak laku-laku. Jadi kamu jangan minta barang yang aneh-aneh ya. Oke. Contoh adegan seperti itu. Menurut saya itu adalah dialog yang sangat kering. Karena belum ada bangunan peristiwa yang jelas di situ. Kalau dilihat dari logika realitasnya, bapak yang miskin ngomong ke anaknya, nggak mungkin dia ngomong, hei anakku, kamu tahu sendiri bapak ini kan miskin bla bla bla. Harusnya anaknya udah tahu, ngapain dia ngomongin, faktanya kan begitu. Iya, betul. Nah, tapi jenis-jenis dialog yang semacam ini kadang-kadang ada masih juga, banyak Mas kayak gitu yang melakukan seperti itu, masih banyak. Semacam ini masih banyak ya. Oke. Ini contoh, ada bentuk-bentuk lain. Nah, daripada membuat adegan yang seperti ini, mending kalau mau ngomongin bahwa dia miskin, ibunya dagang nggak laku-laku, ya udah, gimana kalau adegannya itu di tempat ibunya dagang, terus ibu nggak ada yang beli, udah, kan? Jadi itu tidak kan perlu kelihatan. Secara verbal ya kita menyampaikan bahwa Nah, ketika kemudian kita ingin menciptakan dialog dialog yang memang mendukung itu. Misalnya ini dialognya ceritanya anaknya ini punya keinginan untuk meminta ibunya membelikan dia sesuatu gitu. Bayangkan adegannya di tempat ibunya dagang, katakanlah dagang dagang sayur atau dagang lontong. Dagang sayur ya. Anaknya bilang, Bu, ibu punya uang. Kemudian pada saat itu seorang penagih hutang datang. Ya kan? Terus nagih hutang, ya tentu ada dialognya. Menagih hutang gimana? Kemudian ibunya bilang bahwa besok pasti saya bayar. Lu gimana sih dari kemarin udah janji-janji terus. Iya kan misalnya, gitu. Terus habis itu penagih hutang itu pergi dengan marah. Kemudian si anak yang mau minta uang itu jadi mengurungkan niatnya dan hanya menunduk. Itu kan sudah menunjukkan bahwa si ibu ini ibunya nggak punya uang. Betul. Tanpa kemudian dia bilang ke anaknya, maaf ya nak, aku nggak punya uang, aku nggak bisa ngasih uang gitu. Tapi penonton akan tahu kan? Betul. Dan itu dengan peristiwa, dengan dialog juga, tapi bukan dialog yang kering gitu. Dan dengan penciptaan adegan peristiwa yang seperti itu, sebuah film jadi lebih kaya gitu loh. Gregetan, saya pengen tulang. Soalnya gini Mas, karena gini, ini menarik loh, karena saya pun
banyak bersinggungan dengan teman-teman teater gitu Iya, kan. Penulis naskah pun dibutuhkan gitu loh di teater. Bahwasanya setiap entah itu di film atau entah itu di teater ataupun di dunia pertunjukan manapun, di panggung pertunjukan manapun. Ketika kita bilang sedih itu tidak perlu harus dengan gitu, nggak perlu. Iya. Jadi jangan seolah-olah tuh bikin kalau penonton tuh bodoh gitu kan. Iya, iya, Karena iya. dengan cara yang seperti itu pun kita akan berpikir dan kita pun akan banyak mencerna gitu loh hal-hal yang pada dasarnya oh ini tuh sebenarnya sudah secara harfiah disampaikan gitu loh, tapi tidak perlu secara gamblang banget gitu dan tidak perlu secara frontal banget menunjukkan bahwa si ibu ini katakanlah Iya, ya si iya, ibu iya. itu adalah orang yang miskin. Itu Iya, luar iya, biasa iya. Mas Purbanegara, BW Purbanegara luar biasa. Pantas dapat banyak ini penghargaan. Yang nulis naskah begini luar biasa loh, ini banyak banget. Pemenang film terbaik Salamin, aduh nggak kelihatan tulisannya ya. Salamin Danau. Skenario terbaik nih baca nih, skenario terbaik tuh. Terus abis gitu film terbaik dari Asian Film Festival pokoknya ya. Salam apa nih Mas namanya Mas? Salam Mindanao. Salam Mindanao. Itu di mana Mas waktu itu Mas? Filipin. Oh di Filipina. Dan juga masuk di beberapa nominasi seperti penulis skenario asli terbaik, Geber atau Geber atau Jiber. Nggak ngerti deh ini. Itulah pokoknya. Netpack Award dan juga Piala Dewantara. Ada Mbah Ponco di sini ya, luar biasa Mbah Ponco. Lanjut ya Mas ya. Nah, ngomongin soal naskah ya Mas ya. Ada nih kalanya scriptwriter itu kan pasti kalau misalnya entahlah nggak cuma scriptwriter, dalam keseharian pun orang yang membaca itu pasti nunggu mood, kalau nggak nunggu suasana atau kondisi rumah itu harus tenang gitu, sepi gitu. Apa ya, penuh dengan bunga-bunga, pakai diffuser isi apa namanya wewangi-wewangian gitu. Kalau Mas BW sendiri apakah ada ritual-ritual khusus Mas sebelum menulis naskah? Oke, kalau ritual nggak ada ya. Tapi memang saya tahu bahwa setiap kreator punya apa namanya ya, mungkin suasana yang Treatment paling pas khusus ya gitu kan. ya, Mas, ya? Kalau saya merasa bahwa ketika mencari ide, saya lebih produktif kalau pagi. Oh berarti ini morning person berarti ya? Morning, bukan nocturnal ya berarti ini ya? Bukan. Ya. Pagi, jadi pagi itu pagi bangun tidur Yes. dan saya belum menyentuh HP, belum menyentuh gadget, itu adalah saat paling fresh. Jadi Didengar. ide-ide apa namanya, ide-ide cemerlang itu biasanya muncul dari situ. Kalau saya sendiri pagi hari, tapi biasanya kalau pagi terus saya udah buka laptop atau udah Ngapa-ngapain pegang gitu HP, ya, terus udah katakanlah lihat sosial media, lihat Aduh. berita. Nah, itu kesegarannya udah Berkurang. Udah berkurang. Dengerin tuh. Jadi Gitu. kalau mau ngerjain skripsi nih ya, nih dengerin. Pejuang-pejuang skripsi. Kalau mau ngerjain skripsi itu bangun tidur berdoa, alhamdulillah diahyana ba'da ma amatan wa industri, buka tuh laptop. Kerjain sampai nggak mampu gitu ya Mas ya. Kalau udah nggak mampu baru buka gitu. sosmed gitu ya. Iya. Boleh dong tepuk tangan dulu dong buat BW Purbanegara. Itu pagi, tapi juga biasanya pagi itu nggak kemudian nulis naskahnya. Jadi biasanya gini, nyari idenya. Jadi Menjalin gitu ya Mas ya, semacam kayak menjalin gitu. jalin, terus biasanya saya cuma coret-coret gitu, oh kayaknya ide ini bagus, ini tambahin adegan ini bagus. Yes. Tapi saya belum mengetik di laptop, enggak. Ibaratnya belum Lebih ke memasak coret-coret. tuh ya Mas ya? Ya, Oke. Terus kalau misalnya otak-atik struktur cerita, misalnya apa namanya, jalinan ceritanya peristiwa A, B, C, terus gimana kalau C-nya itu nanti dibalik setelah A, kemudian C, baru peristiwa B dan seterusnya. Gitu biasanya pagi. Oke. Nah, saya ngotak-atik urutan cerita, struktur dan sebagainya Yes. itu biasanya pagi. Tapi kemudian mengetiknya itu siang. Oke, jadi dari pagi ke siang nih ya berarti ya. Siang gitu. Terus juga suasana ternyata ngaruh ya. Buat saya ngaruh kayak apa namanya? Memang kalau terlalu banyak distraksi, Ya. saya sulit untuk apa?
Konsentrasi. Apa distraksi yang paling mempengaruhi Mas BW ketika nulis naskah? Oke. Macam-macam ya. Di tempat yang riuh banget gitu susah untuk konsentrasi. Terus di tempat yang ada banyak orang yang orang itu cenderung banyak orang yang kita kenal sehingga kalau orang datang terus nyapa. Oh iya iya, gitu kan? Kita mau nggak nyapa pun nggak enak iya kan? jadinya. Nah, itu distraksi. Jadi cari kalau saya sih kadang cari tempat yang minim distraksi gitu. Ini salah satu tips and trick ya ini ya berarti ya Mas. Tapi itu untuk orang lain mungkin bisa jadi beda ya. Relatif lah ya Mas. Relatif ya kan. Tapi kadang ada perkecualian juga. Kadang ada perkecualian di mana ketika saya butuh menggambarkan suasana tertentu kayak suasana riuh di pasar, suasana apa gitu. Untuk memancing imajinasi saya ya datang ke spot itu langsung ya Mas ya. Gitu. Oh, baik. Tapi datang ke situ bukan datang buka laptop dan mengetik ya, tapi datang dan mencari suasana, mencari stimulasi, mencari ide gitu. Tapi menulisnya tetap di tempat yang tenang gitu. Ngeblend dengan ambience yang ada di situ gitu ya Mas ya, menjadi satu dengan ambience yang ada di situ. Karena buat saya gini, proses menulis dan juga mungkin proses penciptaan segala macam seni yang lain. Itu saya percaya bahwa itu harus diawali dari menciptakan stimulasi, terutama stimulasi untuk diri sendiri, agar perasaan kita tergerak. Karena kalau enggak, ya sulit membuat karya gitu. Kalau kita ingin menciptakan sebuah cerita yang sedih gitu, ya perasaan kita harus tergerak dulu, merasakan sebuah kesedihan tertentu gitu, sehingga nanti ketika berimajinasi dan kemudian dituangkan dalam tulisan itu bisa mengalir dengan lancar. Jadi kita penting untuk mencari stimulasi lah gitu. Penting untuk mencari stimulasi apapun itu, dimanapun itu dan apapun itu suasananya ya Mas ya saat itu ya. Dan itu tergantung dengan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Ya di film itu ya. Baik. Nah ini Mas ngomongin soal cerita nih, pengen dong dikasih tahu tips and triknya Mas BW nih untuk teman-teman mungkin di sini pengen jadi scriptwriter gitu kan. Gimana sih tips and trik untuk menulis naskah yang baik dan untuk mengembangkan sebuah narasi cerita ke dalam bentuk dialog peran Mas? Membuat cerita dan membuat dialog tentu saja itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau secara cerita itu kita harus mencoba bertanya ulang ke diri kita sendiri ketika kita punya ide ini tentang siapa sih sebenarnya, kita bisa juga kita boleh berpikir sesuatu hal yang sangat abstrak tentang isu sosial tertentu, tentang macam-macam gitu. Tapi perlu diketahui bahwa yang namanya cerita di dalam film itu berbeda dengan konsep ketika kita mau membuat karya ilmiah atau penelitian sosial kan gitu. Harus jelas, pertama tokohnya siapa, kemudian persoalan apa yang dihadapi oleh tokoh itu, kemudian bagaimana upayanya, ya kan? Kemudian upaya dari tokoh itu dihambat oleh hal apa, ya kan? Kemudian yang terakhir hasilnya gimana? Nah itu poin-poin yang sangat penting. Pada dasarnya ketika poin-poin itu kita bisa temukan semuanya. Kita bisa membuat cerita yang utuh. Membuat formulasi dari itu tadi ya Mas ya? Iya. Oke, baik. Gitu. Jadi ngomongin soal scriptwriter kalau sama Mas BW ini nggak ada habisnya guys. Kita pengen tahu dulu pengalaman beliau di balik
apa ya, mungkin proses berkaryanya. Salah satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan adalah salah satunya kecelakaan saat kerja waktu itu. Itu bisa diceritain nggak Mas? Kenapa kok bisa sampai terjadi kecelakaan kerja itu, Mas? Tapi ya kecelakaan kerja yang namanya kecelakaan kita di rumahnya bisa aja kecelakaan pesawat jatuh ya, juga kapan. Kecelakaan bisa juga. Apa namanya? Kalau kita nulis naskah tentu saja risiko. Cuma nulis aja tentu saja risiko sangat minim. Tapi sangat kalau kecil, ya. Tapi ketika kita syuting dan itu di lapangan ya kadang ada banyak hal yang nggak terduga. Itu gimana ceritanya? Ya pernah juga itu di Bali waktu itu syuting film ketika menuju ke sana ya. Sorry Mas, waktu itu Mas BW jadi apa? Maksudnya di situ? Saya sutradara. Oh sutradaranya, oke. Ya saya menulis juga, yang menulis saya. Tapi kecelakaan itu kan terjadi pada saat saat syuting gitu. Ceritanya adegan di tebing, di sebuah tebing gitu. Seorang anak kecil tokoh utamanya itu ceritanya mendaki tebing gitu kan. Ya ada kecelakaan, saya kejatuhan sesuatu gitu, kemudian cedera kepala ringan gitu. Ada benda yang jatuh di kepala dia, entah apa gitu, entah tiba-tiba blank gitu. Itu kok kondisinya waktu itu lagi ngedirect Mas atau gimana? Itu waktu lagi persiapan, belum sebelum adegan. Oh oke. Gitu, sebelum adegan. Nah, adegan itu melibatkan melibatkan ada CGI ya, kayak CGI. Dan waktu itu saya membrief belum semua kru ya, beberapa kru saya sudah brief ini nanti adegannya begini, dan sudah sangat detail, gitu. Ketika kemudian udah selesai brief, kemudian coba framing dengan kamera nah peristiwa itu terjadi. Kemudian jadi saya harus dievakuasi dari situ kan? Iya betul. Gitu. Tapi ya teknis semuanya udah siap, ya syuting tetap berjalan Mas. Tetap berjalan. Jadi saya pesan aja, ini shotnya adegannya begini sesuai yang tadi udah saya brief ya gitu. Masih sempat ngebrief lagi Mas itu Mas, astagfirullahaladzim. Masih sempat ngasih tahu, masih sempat nitip pesan. Ya masih. Pada dasarnya detail briefnya kan sudah tadi. Saya tinggal ini syuting tetap jalan, adegannya sesuai dengan yang tadi udah saya brief ya. Oke, ya udah. Saya dievakuasi. Kita hari itu ya. Itu tanggal 31 Desember dan masih ingat ya Mas? 2000 berapa Mas? Ya. 2000 berapa waktu itu? Nah, itu tahun baru 2019 saya di rumah sakit. Jadi itu tanggal 31 Desember itu tahun baru 2019 ya. Mau masuk tahun baru 2019 nih ya. Jadi di malam tahun baru itu ngerayanya di rumah sakit ya Mas? Di rumah sakit itu. Tapi sekarang sehat walafiat ya Mas ya, alhamdulillah ya. Luar biasa Mas. Gitu. Itu juga di rumah sakitnya juga cuma semalam sih, karena nggak apa-apa. Cedera kepala ringan tapi nggak ada Nggak ada, maksudnya tidak ada yang ini ya Mas ya? Yang sangat serius ya, gitu. Oke. Gitu. Terus tantangannya Mas, setelah setelah terjun di dunia penyutradaraan tadi ya sudah ya, kemudian scriptwriter Mas. Kalau tantangannya tuh apa sih yang dihadapi ketika masuk di dunia scriptwriter dan juga sutradara? Sutradara dan scriptwriter punya punya tantangan sendiri-sendiri yang keduanya berbeda gitu. Lebih berat mana kalau menurut Mas BW? Nah, iya, ketawa loh. Dua-duanya berat tapi beda. Oh gitu ya. Ada istilahnya ada ukurannya masing-masing ya berarti. Kalau scriptwriter itu ya tantangannya adalah gimana caranya kita membuat sesuatu yang fresh gitu. Tidak mengulang apa yang sudah dibuat oleh orang lain gitu. Sementara di sisi lain nggak ada hal yang benar-benar baru di dunia ini kan gitu. Betul. Tidak ada yang orisinil ya Mas ya. Jadi ya cari sesuatu yang unik apa gitu kan, itu tantangan tersendiri. Untuk sutradara ya,
Ya tentu karena dia harus memimpin apa namanya ya, memimpin jalannya sebuah produksi. Ya, memimpin tim gitu, dan ada banyak orang yang dipimpin dan orangnya beda-beda, apalagi kalau kita apa namanya dari satu produksi ke produksi yang lain, situasinya berbeda-beda, orang-orangnya juga berbeda-beda, harus ngomong wong akeh gitu lah. Justru itu yang lebih menantang. Jadi nggak cuma sekedar menciptakan adegan yang bagus gitu. Tantangannya bukan cuma hanya itu, betul. Tapi gimana caranya ngomong wong akeh gitu kan. Dan isi gitu kepalanya juga beda-beda ya Mas ya. Gitu. Luar biasa memang. Oke, nah Mas, jadi selain menjadi sutradara dan juga penulis naskah, berarti sekarang Mas BW ini lagi sibuk apa sebenarnya Mas? Oke, ada satu naskah yang sebenarnya sudah siap diproduksi. Judulnya Lelaki Dalam Lemari. Lelaki Dalam Lemari. Ya. Horor nih Mas? Oh bukan, saya kirain horor nih. Enggak, bukan horor ya. Jadi ceritanya udah selesai, lagi menunggu momentum untuk untuk mulai syuting gitu. Untuk mulai syuting ya? Ya, sedang ancang-ancang. Tahun ini Mas? Persiapan ya. Tahun ini ya? Insya Allah. Bisa tahun ini. Insya Allah tahun ini, biar lebih segar lagi Mas, biar Mas BW lebih semangat untuk produksi filmnya. Diminum dulu Mas, ini sudah ada sajian dari rumahnya Bu Putri Manjo. Ada Bin Signature Bin. Jadi boleh apa dibuka ini? Mas? Jadi apakah ini? Ini sebenarnya isinya ada kacang merah gitu loh. Tapi karena kacang merahnya ini baru aja disemai ya buat numbuhin kacang merah baru. Jadi ini cuman rasanya aja nggak apa-apa. Yang ini sebenarnya ada rasanya corny bean Mas. Oke. Corny bean tuh, corny itu adalah cornflake dari kata cornflake. Cornflake antar negara. Oke. Beda ya. Ini dari dulu Mas biar kerasa jagungnya Mas. Meskipun nggak ada jagungnya. Tapi ini jagung banget gitu Mas. Gimana sih? Nah, boleh dibuka dulu face shieldnya Mas. Nah, sambil kita nanya-nanya nih abis gini ya Mas ya. Enak loh Mas. Oke. Gue yang jualan, gue yang promo lagi. Nah, ini kayaknya biasanya ada tetangga saya yang ngerecokin, tumben dia nggak ada. Kayaknya lagi habis baterainya, udah lah biarin aja lah. Sibuk kali ya? Sibuk kayaknya Mas, iya. Kayaknya entah lupa dia mau masuk atau gimana gitu, nggak kelihatan saya. Oh, 35. Manjo! Ya ampun. Jo! Iya, tutup dulu pintunya. Sini sayang. Jo, ada tamu. Kok gue setiap kesini selalu ada tamu sih, Jo? Ya lu sih, kan nguping lu di samping. Iya juga. Kenapa, ada masalah apa? Ntar dulu kenalan dulu. Iya, Mas BW. Halo Mas BW. Halo. Ini kenalin Mas, yang ini Mas BW, kalau yang ini red and green Mas. Bukan. Dikata RGB kali ya? Nama saya Hengki Mas. Tetangga sebelahnya Manjo. Oke. Dari tadi gue ngikutin ceritanya bagus banget. Cerita jadi apa? nguping Orang ya? kita ngobrol doang dari tadi. Lah kan kuping gue di sini. Di belakang Mas BW. Iya. Enggak Jo, ini tuh gue lagi nyobain TV buat mobil gue. Coba TV-nya kayak gimana? Ini kayak gini nih. Kecil banget ya. Ada remote lagi. Jadi gue tuh lagi nyari film-film yang gimana ya? Maksudnya nggak biasa gitu, secara alur cerita gitu nggak biasa, Jo. Tapi kok di filenya nggak ada. Nah ini gue tuh lagi usaha buat download dulu kali ya. Gue minta XX1 biar ngasih film-filmnya ke gue. Ada. Gue beli semua. Ada. Ini film yang nggak biasa nih kan? Nggak biasa. Film biru namanya. Gila. Itu layarnya biru terus dari awal. Oh, biru terus. bukan yang. Dan kemana-mana kita Jadi jadinya. mau nanyanya sama gue apa sama Mas? Dari tadi kan gue ngikutin ceritanya nih. Ternyata gue tahu nih Mas BW ini scriptwriter ya. Iya dia. Ziarah, sutradara juga. Ciara. Ya Allah Mas BW keren banget sih. Tapi Mas BW yang gue penasaran dan ya bisa jadi referensi buat downloadan gue juga nih Mas. Sebenarnya Mas BW sebagai scriptwriter itu merasa pernah menulis yang menurut Mas paling ini. Waduh, gimana tuh? Ini. Sekali lagi dapat piring ya. Iya lagi. Yang paling masterpiece bagi Mas BW selama menulis di karir dunia penulisan naskah ini. Gimana? Selama nulis di karir. Agak-agak belibang ya. Iya. Itu film apa Mas BW? Oke, itu film yang belum saya syuting, tapi naskahnya udah jadi, judulnya Lelaki Dalam Lemari. Itu
naskah yang paling kompleks yang, Tuh, yang dengerin tuh. pernah saya tulis sih gitu. Lo pernah nonton Ziarah belum lu? Udah. Makanya gue tahu filmnya bagus banget. Ada ini Ponco Sutiem kan? Iya, Ponco Sutiem. Ponco, Itu gue iya, nonton. Kalau Ponco Buono udah beda. Beda lagi. Mohon maaf. Ntar dulu. Tadi lelaki dalam kardus. Lemari. Lelaki dalam lemari gitu ya. Lelaki dalam lemari. Berarti Mas baru pertama kali nge-spill ini di sini nih, di Rumah Manjo. Keren banget Rumah Manjo. Keren nih. Syuting aja belum, naskahnya udah di-spill. Udah di-spill ya Allah. Bayangin. Itu kompleksnya gimana Mas? Oke, jadi ini dikembangkan dari film pendek yang udah saya buat sebelumnya, yaitu film pendek Bermula dari A, yang itu tokohnya adalah seorang perempuan disabilitas netra dan laki-laki apa namanya? Bencong? Enggak. Oh, bukan bencong. Laki-laki tunarungu gitu. Oh. Gitu. Oke. Relasi antar keduanya. Sebelumnya saya bikin apa film pendek tentang relasi keduanya, kemudian itu yang judulnya Bermula dari A. Ini minim dialog ya Mas ya? Ya, minim dialog. dialog Nah, nih. terus dengan karakter yang sama, saya mendevelop cerita lagi yang jauh lebih kompleks, yang mana mereka berdua mengalami masalah yang jauh lebih rumit. Jadi dua orang tokoh kita ini, laki-laki yang teman tuli dan perempuan yang disabilitas netra, mereka itu terpaksa harus mengantarkan jenazah dari sebuah peristiwa kebakaran mobil yang sangat misterius. Oke. Yang korbannya itu diidentifikasi sebagai salah seorang sahabat mereka yang namanya Hari gitu. Nah, kemudian mereka menempuh perjalanan dari Jogja menuju Bali untuk mengantarkan mayat ini gitu. Nah, dalam perjalanan mereka justru dituduh sebagai pembunuh. Oh, oke. Kayak gitu. Dan mereka berusaha melanjutkan perjalanan sambil berusaha untuk membuktikan bahwa mereka nggak bersalah, dan untuk itu mereka dengan segala keterbatasannya berusaha menelusuri tentang misteri kebakaran mobil yang misterius itu. Nah, itu ceritanya begitu ya. Oke. Itu filmnya itu Mas? Iya, ceritanya begitu, dan itu saya ceritakan ke publik baru ini ya. Jadi Oh, ini nyepil ini ya tadi ya, nyepil Iya. Spill lelaki ini. dalam lemari. Iya. ya Lelaki gitu. dalam Jadi ditunggu aja ini sedang dalam proses lah. Iya. Dalam Layar lebar proses. ya Mas ya berarti? Ya, Nah, aku pengen tahu dulu Mas, ini kan based on, bukan based on sih, tapi kan menarik jauh ke film yang tadi Mas BW sampaikan, bermula dari A ya? Iya, Bermula dari itu ya Mas ya, Iya, film iya. si lelaki di dalam lemari ini tercipta gitu ya Iya, idenya. Nah, udah pernah belum nonton film Bermula dari A? Belum. Belum. Jo. Bermula dari A. Makanya, gue mau nonton dulu nih habis ini. Jangan nanti aja. Kenapa harus nanti aja? Gue mau nonton dulu karena Bermula dari A udah ada di. Oh, udah ada di situ? Udah di Oh, sini ya udah, filenya. ya udah, ya Tapi nanti bakal gue tungguin lelaki dalam lemari ya Mas ya. Iya, iya. Nanti kita tunggu tahun kapan? Insya Allah. syuting insya Allah Tahun ini. tahun ini, sekarang sedang persiapan, semoga bisa rilis di tahun depan. Amin, Baik, amin, tahun amin, depan ya saya Rabbal pegang. alamin. Makasih banyak Mas BW. Ayo Manjo, balik dulu. Maaf ya Mas, emang tetangganya suka kayak gitu Mas, suka ngerecokin. Mas, ini pengen tahu dong, tadi ya balik ke Bermula dari A. Bermula dari A itu adalah film yang minim dialog Mas, ya kan? Dan film yang minim dialog ini rata-rata membutuhkan bukan membutuhkan, tapi memunculkan banyak tantangan gitu loh untuk penonton gitu. Wah, ini banyak yang akhirnya berspekulasi, berasumsi kan gitu. Nah, ini gimana Mas BW bisa membuat film atau menulis naskah yang minim dialog seperti Bermula dari A? Oke. Saya itu biasanya ketika menciptakan menciptakan cerita, menciptakan rangkaian adegan. Iya. Yang terpenting yang pertama kali adalah impresi.
Ya. adegan, impresi. Itu yang pertama gitu. Jadi ketika udah dapet impresinya, entah itu pakai dialog, entah enggak, itu bisa menyentuh penonton. Nah, ketika di sini tokohnya yang satu nggak bisa ngomong, ya kan? Yang satu nggak bisa ngelihat Nggak bisa gitu lihat, kan? yes. Yang nggak bisa ngomong itu kan berkomunikasi dengan bahasa isyarat, sementara Betul. lawan mainnya Berkomunikasi nggak dengan bisa suara. melihat kan Ya, gitu. betul Nah itu ketika pada akhirnya mereka bisa berkomunikasi, itu kan bisa jadi impresi apa? Yang luar biasa Impresi ya. yang luar biasa. Meskipun kemudian dialognya tidak banyak yang verbal gitu. Iya, iya, iya. Nah justru impresinya di situ gitu. Seperti itu. Oke. Dan apa Mas tantangan ketika membuat naskah ini Mas? Naskah bermula dari A Mas. Oke. Kalau apa namanya ya? Untuk jenis cerita yang seperti ini tentu saja tantangannya gimana caranya biar penonton itu pertama terimpresi dengan apa? Dengan peristiwanya. Kemudian kalau tantangan penyutradaraan ya gimana caranya biar apa namanya? Acting para pemain itu ya believable gitu. Yes. Apalagi ini diperankan oleh orang yang bukan teman tuli, yang bukan disabilitas netra, jadi mereka harus apa namanya? Ada proses keaktoran yang cukup rumit untuk bisa mencapai itu gitu. Mengadaptasi ya Mas ya, berarti ya. Dari orang yang tidak tidak mempunyai kekurangan seperti itu akhirnya mengcopy paste itu tadi ya Mas ya. Oke, baiklah. Tantangan keaktoran tersendiri. Keaktoran tersendiri, baik. Dan kalau misalnya ngomongin soal karir di dunia scriptwriter gitu, penulis naskah, pasti ada dong inspirasi Mas BW untuk berkarya gitu. Siapa Mas biasanya kalau Mas BW tuh role modelnya tuh siapa untuk scriptwriter dan sutradara gitu? Oke, kalau role model itu susah. Jadi saya berani mengatakan bahwa mungkin saya nggak punya role model. Oke. Tapi kalau referensi tokoh yang kemudian saya kagumi tentu saja ada banyak tentu saja ada banyak ya. Saya sangat suka dengan karya-karya Abbas Kiarostami ya, sutradara Iran, dan selain menyutradara dia juga menulis naskah ya Mas. Menulis juga itu banyak karya-karya yang fenomenal gitu. Saya suka karya sutradara Iran yang lain yang namanya Asghar Farhadi gitu. Semua karya-karyanya menurut saya luar biasa dari sisi cerita, dari directing gitu. Itu luar biasa gitu. Kemudian kalau sutradara yang lain gitu, Akira Kurosawa saya sangat suka dengan karya-karyanya gitu. Di awal saya belajar membuat film gitu, saya sangat tergerak dengan karyanya Akira Kurosawa yang film pendek ya, itu judulnya Dream gitu. Sekumpulan film pendeknya Akira Kurosawa. Film gitu. Jepang ya Mas ya? Ya, Jepang ya. Yang apa namanya ya, film-film pendeknya Akira Kurosawa itu sangat beragam dan sangat kuat berakar dari tradisi Jepang gitu. Yang kemudian itu mengusik saya, dan ini luar biasa gitu. Dan kita di Indonesia itu kan ada banyak sekali cerita-cerita Nusantara yang seharusnya sangat kuat, yang itu juga punya spirit yang luar biasa gitu. Saya pikir itu bisa jadi energi berkarya yang juga luar biasa, dan itu harus digali. Digali gitu. Terus ya Mas ya, harus dikembangkan juga pastinya ya. Karena memang Indonesia ini banyak banget loh, dari Sabang sampai Merauke. Banyak banget ya Mas yang bisa digali dan juga dikembangkan. Wow. Mas, kalau di dalam menulis skrip tuh ada nggak idealisme tersendiri Mas? Mungkin wah ini nggak bisa diganggu gugat nih, kalau nulis skrip tuh harus begini gitu. Ada nggak Mas? Oke. Kalau saya sendiri punya tanggung jawab, saya merasa punya tanggung jawab kepada penonton, kepada publik, untuk kalau bisa dalam setiap karya itu ya
selain bahwa karya itu bisa nyaman ditonton oleh penonton, tapi adalah sesuatu yang bisa dibawa pulang Ya, gitu. dibawa Nggak, pulang dalam arti dibawa sebagai pulang dalam arti ada perenungan tertentu, Ya, ada ya, kegelisahan tertentu perenungan, yang betul. kemudian saya transfer ke penonton Ya. gitu. Itu saya pikir tantangannya itu. Dan kadang-kadang ketika kita membuat yang namanya membuat film, tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita diajak bekerja sama atau oleh pihak tertentu, Yes. atau diorder oleh pihak tertentu gitu, yang pada dasarnya itu bukan cerita yang dari nol saya sendiri yang membuat. Ya, ya. Cobalah buat cerita tentang ini gitu. Nah, kadang-kadang ketika seperti itu ya, seorang produser yang kemudian mengajak saya mengembangkan cerita itu ya punya pertimbangan pasar tertentu Ya, gitu. betul. Kemudian kan kita harus bisa gimana caranya agar di satu sisi kepentingan komunikasi ke publik yang bisa menjangkau pasar yang luas semuanya, itu, kontennya juga konten yang berbobot dan ada sesuatu value lah, nilai yang kemudian bisa ditransfer ke penonton. Nggak cuma sekedar bahwa oh ini pasarnya kayak gini kemudian saya copy paste ya. Saya sangat menghindari itu gitu. Baik, nah, justru tugas kita adalah memberi tawaran yang lain gitu. Oke, nggak masalah, dan nggak masalah ketika film ini memang ingin harus menjangkau kalangan penonton atau pasar yang seluas-luasnya, tapi juga harus ada value penting yang ditransfer ke penonton. Itu kalau dalam konteks industri seperti itu gitu. Meskipun dalam prakteknya saya lebih banyak membuat film yang sifatnya alternatif, artinya film yang kemudian diproduksi secara independen dengan cara tutur alternatif yang tentu saja itu lebih merdeka, lebih bebas, dan tidak banyak tuntutan ya Mas ya? Tuntutan sana sini pasar lah gitu ya. Kan, seperti itu. Tapi luar biasa loh, karena ketika seseorang itu sudah punya idealisme tersendiri gitu kan, wah saya nggak mau nih ngambil yang pasar nih, saya nggak mau ngikut nih kayak gini-gini gitu kan, agak gimana ya Mas, agak dipandangnya wah susah juga nih kalau kerja sama dia gitu loh Mas. Ada biasanya kan kayak gitu-gitu ya Mas ya. Tapi kalau untuk Mas Bayu sendiri enggak ya, enggak, tetap menerima ini ya Mas ya, tetap menerima tawaran pasar ya. Ini ada apa lagi nih ceritanya nih? Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Jadi ya, ini siapa ya? Ini kenapa siapa Mas? Ya? Ini siapa ini? Ini Mas, remuan peyek ini kayaknya kemarin lupa disapu, terus ada malaikat lewat jadi urip loh. Kayak ngopo lho. Awas yo nganti isine gur kertas tak cantol kening wit-witan kowe. Ini kenapa ini? Ini kamu nih teater atau gimana sih sebenarnya? Waduh. Wah, sajak. Apa itu? Kita lihat aja Mas. Ini pasti isinya paling cuman kertas. Bukan bom itu atau apa itu? Enggak. Waduh. Adepnya ke sana dong. Makasih ya. Makasih banyak loh ini. Aduh, ini ngapain lagi? Dah, Jo, ajak aja semua yang masuk ke rumah gua. Enggak, Jo, gua tadi kan mau ntar dulu. Ditanjo. Gua tadi sini dulu. Lagi masang TV mau nonton bermula dari A. Terus? Tiba-tiba koper gua di mobil hilang. Ngapain ngambil koper dia? Sembarang balikin lu. Udah, balikin. Lah, susah bener. Tahu nih. Bisa. Lagi bagus banget, lihat deh. Ini apa nih? Gambar apa nih? Minion. Ya Allah, minion. Udah, besok-besok lu kalau mau bawa koper orang, bilang dulu minimal. Yaudah. Ini celana juga bakal nyolong lu. Jo, gue balik dulu ya. Ya, dadah. Mas Bey masih di sini. Hati-hati, Mas. Hati-hati apaan? Lu mau diapain? Jadi itu kemarin saya tuh kan lagi beli peyek sama pecel itu loh Mas. Nah itu kan ada isinya toh. Nah, terus tak buang isinya remuan tak buang gini loh. Wah, saking digoreng meneh wae. Kenapa? Goreng meneh wae. Digoreng meneh minyak wae ora nganu ya Mas. Aduh, nggak mau menerima yang kayak gitu-gitu. Oke, Mas ini kita punya games namanya Flashpoint. Sekarang kita masuk di segmen Games Gemes bareng Manjo.
games gemes namanya Mas ya. Ini gemes banget soalnya kalau Mas nggak jawab nanti saya cubit. Udah, ini nggak ada. usah dijawab aja ya. Kenapa? Nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Jawab udah dicubit nih. Ya udah. Mas, jadi gini Mas, ini ada 10 pertanyaan. Mas BW wajib menjawab dengan cepat dan Kalau tanpa nggak bisa berpikir. jawab gimana? Kenapa? Kalau nggak bisa jawab, Sini saya kasih jawabannya Mas. Mas BW takut. Jawabnya cepat ya Mas ya. Tidak boleh berpikir nih. aduh. Oke, pertanyaan pertama. Nanti ada efek yang tek tek gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, menulis atau mengetik? Menulis. Menulis, oke. Manual ya berarti ya. Film pendek atau film panjang? Film pendek. Kenapa film pendek? Nah lo, kenapa Oke, film pendek? Itu medium yang sangat jujur Oke, buat saya. oke, film pendek tuh ya. Ya. Memang jujur banget orangnya ya. Sutradara atau penulis? Lebih ke menulis. Oh luar biasa, Oke. kenapa kok ke penulis? Oke, saya tidak bisa menyutradarai kalau nggak ada tulisannya. Luar biasa ya Jadi, ampun. jadi penting untuk menulis dulu, meskipun kemudian biar jadi film ya tulisan itu kemudian harus disutradarai. Gitu. Gitu ya Mas ya, tetap ya scriptwriter ya Mas ya. Oke, project yang dicita-citakan atau nunggu istri lahiran? Dua-duanya. Satu Mas. Sebentar, sebagai bukan istrinya Mas BW ya. Di sini saya memposisikan diri sebagai mungkin kalau sebagai istri ya, mungkin dia juga akan istilahnya mendukung gitu. Karena istri yang baik itu adalah istri yang tahu nih, ini cita-cita suamiku yang udah ditunggu-tunggu gitu kan. Udah nggak apa-apa Mas, ntar lahiran ada suami yang lain. Dua-duanya nih ya? Dua-duanya. Bener ya, dua-duanya ya? Jadi dua-duanya kalau bisa gini, misalnya nunggu istri lahiran itu kan peristiwa penting. Yes. Peristiwa penting itu pasti ada stimulasi perasaan yang itu juga sangat penting, yang mungkin itu bisa jadi karya. Tuh. Kan gitu. Keren banget loh. Kan pengalaman penting. Betul, ya kan? betul. Jadi seniman banget ya, ngerti gue, bingung. Terus ada lagi nih, bioskop atau streaming online? Oke, ini sulit ya. Oke. Ini sulit. Sebenarnya ini tentatif ya Mas ya, karena Oke, keadaannya kayak gini ya. Oke. Kalau buat saya untuk pengalaman menonton, Yes. itu bioskop itu Pengalaman nggak menonton. tergantikan. Oke, baik. Untuk menikmati pengalaman Pengalaman menonton menonton. yang memang sinematik gitu. Yes. Dan saya sangat menikmati itu gitu. Menonton film bukan sekedar untuk tahu apa ceritanya, tapi bagaimana kita larut masuk ke dalam Film itu, karya universe itu ya? Yes. dari film itu, semestanya film itu, dan itu bioskop jauh lebih luar biasa. Tapi cuman situasi pandemi sekarang ini ya, Memaksa kita ya Mas ya? ya Memukul mundur Ya, gitu. para pecinta film tanah air nih. Oke, Instagram. Kalau ini mah nggak usah ditanya. Saya tahu nih, Instagram atau Twitter? Pasti Twitter kan? Pasti Twitter ya? Oh ya, saya nggak aktif dua-duanya itu. Serius, Mas? Ya punya dua-duanya, cuman dua-duanya jarang saya posting gitu. Oh gitu ya? Padahal kalau Mas BW nulis gitu paling seru kali ya di Twitter daripada di Instagram. Mas. Foto-fotonya isinya peninggi badan semua. Mas. Bali atau Jogja? Nah iya. Oke. Kok ngeliatnya ke aku terus sih Mas, mau ngajak ke Bali apa? Ini- Gimana tuh ceritanya? Bali Ini atau Jogja Mas? Apa ini? Untuk apa ini ya? Apapun, misalnya karya, berkarya. Berkarya, untuk menulis lebih Bali. Bali ya? Untuk syuting Jogja. Oke, punya alasannya tersendiri ya? Oke, Iya. baiklah kalau Saya, gitu. saya nulis film di Bali itu lebih minim distraksi gitu. Serius Mas? Iya, lebih minim distraksi, lebih produktif untuk menulis. Tapi untuk syuting pendukung teman-teman support sistemnya di Jogja gitu. Jadi ya saya kadang di Bali, kadang di Jogja gitu. Dan ketika saya syuting di Bali seperti yang aku tadi sempat ceritain, itu banyak teman-teman Jogja yang kemudian saya ajak ke sana gitu. Tuh, dengerin Karena tuh ya. memang di Jogja support system untuk film udah jadi Banyak untuk banget, syuting. banyak banget ya, Mas, ya. Untuk syuting enak banget lah. Di Jogja bareng ya Mas? teman-teman Jogja. Istilahnya memadai lah, semuanya tuh ada ya kalau di Jogja ya Mas ya? Jadi diingat ya, kalau
malu gitu kalau kita tuh bilang mau liburan kemana? Ke Bali. Ini dong, mau ngapain? Nulis naskah, sorry ya. Bali gue. Oke, sunrise atau sunset? Oke, sunrise. Sama kita berdua. Aku juga sunrise. Kenapa Mas suka sunrise, Mas? Oke, mungkin seorang Karena pagi morning ya. person ya, mungkin, betul. Mungkin juga. Jadi kayak inspirasi lebih suka lebih fresh kan ketika pagi hari, gitu. betul. Pagi hari fresh. Akhir-akhir ini saya suka karena lagi nggak ada banyak tuntutan untuk menulis gitu kan, dan biasa bangun pagi terus olahraga gitu, jogging atau sepedaan kan biasanya pagi, dan itu lihat matahari terbit sambil sepedaan atau sambil jogging gitu. Luar biasa. Berarti itu sunrise asik. ya? Karena kalau sunset. Sore-sore lihat itu, ya sore udah oke, kita bisa ngelihat matahari terbenam, tapi kan jalanan udah rame dan macam-macam. Tapi kalau pagi masih sepi, masih udara seger. Masih segar gitu ya Mas ya? Jadi kalau sunset itu lebih ke ini Mas, kalau kita mau mengkategorikan tuh kalau sunrise tuh lebih ke kayak pekerja-pekerja gitu ya, pekerja-pekerja yang ya pekerja-pekerja keras dan pekerja cerdas gitu. Kalau sunset itu kan anak indie Mas ya kan, kopi sunset tipes Mas ya. Oke, kopi senja. Oke, kopi atau teh Mas? Kopi. Wih, kenapa kopi? Oke, nggak tahu ya, tapi ini itu sebenarnya tergantung ini juga ya. Saya suka kopi, tapi itu juga ada jamnya. Jadi saya nggak akan ngopi di sore hari. Biasanya Pagi hari? Pagi atau siang. Pagi atau siang ya? Pagi atau siang gitu. Kopi itu kalau untuk berkarya atau nulis, stimulasinya bagus itu ya, Mas, ya? langsung gitu. Teh saya juga suka. Oke. Teh juga suka, tapi beda ya. Jadi dengan kopi ya? kalau sore ke malam gitu ya? lebih cocok ya Mas ya? Lebih Jadi ke gimana Mas? teh. Kita mau ngeteh di mana nih habis gini? Gimana tuh? Salah, maaf. Kolosal Jawa atau drama misteri? Apa gimana? Kolosal Jawa atau drama misteri? Oke, lebih ke misteri. Kenapa? Kalau buat penulis ya, Yes. saya sendiri sebagai penulis saya menulis misteri itu kan menciptakan teka-teki. Itu tantangannya menarik gitu. Kalau kita membuat kolosal, kolosal itu tantangannya kan tantangan ketika mendirect banyak orang gitu, kemudian dengan segala macam kebutuhan produksi yang macam-macam, skala produksi yang besar gitu. Penting juga untuk kita butuh film-film yang seperti itu. Tapi itu tantangannya kan lebih banyak tantangan produksi. Karena kolosal kan. Tapi misteri itu tantangannya di ini ya Mas ya? Lebih ke bagaimana membuat teka-teki cerita, dan banyak sekali cerita yang itu sederhana, tapi teka-tekinya menarik dan luar biasa. Dan itu PR penulisan yang menarik gitu. Nah, saya lebih suka misteri. Drama misteri ya berarti. Dan itu adalah jawaban terakhir. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas BW Purbanegara. Kita udah tahu tadi kan Mas BW bilang kalau proyek selanjutnya adalah lemari dalam lelaki dalam lemari. Dan itu juga misteri sebenarnya. Oh, itu juga misteri. Wah, keren kan, aku tahu loh bisa-bisanya. Nggak ada, kita curhat-curhat ya Mas ya. Lelaki dalam lemari tahun ini insya Allah proses syutingnya, dan di tahun depan akan rilis filmnya ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga Mas BW produksinya lancar, ya kan, karya-karyanya juga semakin banyak lahirnya, dan jangan lupa Mas nungguin istri lahiran juga ya Mas ya. Tips and trick dong Mas, dikit aja. Tadi kalau tips and trick buat buat teman-teman dari Mas BW, mungkin ini teman-teman mungkin scriptwriter baru di luar sana yang pengen mulai menulis naskah nih Mas, ada nggak tips-tipsnya mungkin buat teman-teman semuanya? Oke. Kalau dari sesuatu yang agak mendasar ya, agak mendasar itu gini. Agak mendasar tapi teorinya agak ngawur, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, Jadi Mas. gini, film itu sebenarnya berasal dari, secara etimologis berasal dari kata feel dan lem. Feel dan lem. Ya, Oke. feel itu perasaan, lem itu perekat. Oh baik. Jadi film itu adalah perekat perasaan. Nah, itu teorinya ngawur seperti itu. Oke.
perekat perasaan. Masuk Nah, ini. film itu menjadi bagus ketika penonton, ya kan, Yes. penonton merasa bisa membuat perasaannya melekat dengan film itu, kan gitu. Jadi film pelekat perasaan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa membuat penonton lekat dengan Film tersebut. dengan perasaan Oh, di dengan dalam perasaan. film? Bagaimana mungkin itu bisa kalau pembuatnya sendiri tidak merasakan itu. Jadi yang pertama kali adalah sebenarnya bagaimana kita mengelola perasaan. Itu menjadi penting. Nah, bagaimana kita bisa mengelola perasaan? Yang pertama ini untuk penulis apapun, kalau kita mau membuat karya yang bagus, pertama harus menstimulasi diri, perasaan kita sendiri, membuat perasaan kita tergerak. Itu sangat penting. Nah, kadang-kadang stimulasi ini bisa kita cari, kadang-kadang stimulasi itu muncul begitu saja karena peristiwa tertentu. Misal tiba-tiba kita merasa sedih karena satu sebab tertentu, kadang-kadang kita bingung karena nggak punya duit, kadang-kadang kita kaget karena kita melihat hantu tiba-tiba, itu kan perasaan kita tergerak gitu. Nah, setiap stimulasi itu pada dasarnya bisa jadi sumber berkarya. Oke. Gitu. Jadi apapun pengalaman kita di dalam Disimpan ya, Mas, hidup gitu, ya udah sadari aja bahwa ini sumber karya. Apapun yang bisa menggerakkan perasaan kita, itu sumber berkarya. Dan di situ ada harta karun yang bisa dikembangkan jadi cerita. Gitu. Apapun yang datang ke dalam hidup kita, sadari bahwa itu adalah bekal kita untuk berkarya, dan itu adalah harta karun yang bersumber pada diri kita. Luar biasa, terima kasih Mas Sama-sama. BW Purbanegara atas waktunya dan pengalamannya. Dari tadi buat saya geleng-geleng kepala, jujur aja ya Mas ya, saya karena wah mes banget, keren banget emang orangnya. Dan buat teman-teman semua, teman-teman UGM Channel pastinya jangan kemana-mana, tetap di UGM Channel terus, karena di Rumah Putri Manjo yang biasa-biasa aja ini tapi penuh dengan orang-orang luar biasa akan selalu menghadirkan karya-karya terbaik anak bangsa. Sampai ketemu di Miss Call Kepo. Hola halo. Bye.